tadi kita bahas introvert dan ekstrovert kan dari situ udah kita bisa apa ya ngambil kesimpulan bahwa belum tentu orang yang pendiam itu terus apa ya nggak bisa Iya. dideketin gitu dan nggak bisa kayak diajak komunikasi gitu nggak seperti itu. Kalau pendiam itu dengan waktu yang tepat dan obrolan yang tepat, komunitas yang tepat itu pasti ini ya enak diajak ngobrol gitu. Dan orang yang ekstrovert pasti gitu kan, kalau orang extrovert udah kayaknya nggak perlu dibahas ya, semua orang pasti tahu. Orang extrovert positif-positifnya itu kan udah banyak kita udah banyak yang ngerti. Oke, jumpa lagi bersama Wong Gandeng Santunyo dan kali ini kita berbicara dengan saudara kita yang lagi ada di Yokohama. Wes. Halo, adiknya Sandro Japri di Lama Jepang. kita ngobrol di Zoom ya. Dan Iya, 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun. Udah luar satu abad. biasa sekarang. Udah seabad, 2 abadan lah. Iya, luar biasa. Sense of humornya udah mulai main ini. Tentunya nonton lawak musuh gak sense of humornya gak metu-metu kan. Oh iya no, kan ini tumbuh tiap hari ini sense of humornya. Jadi buat teman-teman semuanya kali ini saya ngajak ngobrol dengan adik saya. Pembahasan kali ini adalah ada dua hal dan menurut saya kepingin sebenarnya setiap aku ngobrol sama adik itu pingin dikonsumsikan buat kalian karena kita ngobrolin sesuatu karena kita berbeda karakter, berbeda prinsip ya. Paling yang sama kita apa? Frugal ya. Frugal style. Frugal, hemat. Frugal, hemat, dan nggak sombong. Diriku nggak sombong, kalau aku katanya berbeda kebalikannya. Oh gitu. Aku nggak sombong tapi congkak. Oh congkak. Ya berarti salah, dikoreksi. Berarti kita suka menabung lah. Hemat dan suka menabung. Kalau itu kita sama kelihatannya. Tapi kalau sombong, awakmu sih nggak sombong. Jadi saya yang congkak. Oke, buat teman-teman semuanya, hari ini tema dan kajian kita adalah membahas tentang ekstrovert dan introvert. Wah. Wes. Ini semua pada ngerti nggak sih kata introvert dan ekstrovert? Ini soalnya bahasanya bahasan level para dewa nih. Makanya kan ketika aku ngomong introvert dan introvert itu paling tidak ya awakmu iso ya ngomongnya dhisik. Introvert apa ekstrovert ya kan. Ya, kalau secara gampangnya kan ya pendiam dan orang yang suka bersosialisasi ya. Ya. Jadi introvert tuh yang pendiam, kalau ekstrovert ya yang suka rame-rame atau suka bersosialisasi. Gitu, suka ngobrol. Itu gampangnya sih gitu. Simpelnya gitu, pemahaman. Tapi di balik itu kan sebenarnya kan macam-macam ya, ada karakter-karakter yang apa sih perlu ditelaah lagi gitu ya. Kan soalnya itu mempengaruhi behavior atau tingkah lakunya seseorang gitu. Nggak cuman bisa apa dipisah jadi dua karakter pendiam dan nggak pendiam gitu. Gitu. Tapi sekarang itu ngetrennya malah lebih banyak lagi kan karakter-karakter lebih di ini spesifikkan, ada banyak istilahnya, dipecah-pecah lagi. Aku belum belajar sampai situ tapi ya nantilah, nanti ini topik selanjutnya ada soalnya itu. Ini karakter-karakternya lebih apa ya, lebih spesifik. Gitu. Jadi kita lebih ke arah yang lebar antara ekstrovert dan introvert dulu secara ya, betul. Nah, aku introvert. Nah, si Mas Sandro Jabrik ini jelas ekstrovert. Itu kalau menurutku ya, kalau menurutmu sendiri gimana? Iya. Makanya itu betul kan? kita ngomong di sini. Jadi, ya. Tapi bukan berarti pada saat introvert dan ekstrovert itu kan nggak bisa ngomong kan ya kan? Yang satu pendiam, yang satu ramai kan bukan berarti begitu
kalau dirimu introvert pun ketika wajah ngomong pun ya nggak harus jadi pendiam juga kan. Ya, jadi kan mungkin kalau dulu apa ya, mungkin secara sederhana gitu orang-orang melihatnya itu kalau pendiam itu ya udah pendiam aja, diem gitu kan. Kalau ngelihat anak tuh pendiam itu mungkin ya ini kalau orang tua mungkin ngelihatnya ya anaknya tuh pendiam, ya udah pendiam terus nggak banyak ngomong, nggak banyak apa gitu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi orang intinya kalau orang pendiam itu di komunitasnya sendiri mereka akan bisa bicara gitu kan. Jadi ada satu waktu dan satu apa ya, momen mereka itu punya ya bisa speak up gitu. Gitu. Jadi pada dasarnya walaupun pendiam atau introvert itu setidaknya juga sama juga manusia juga yang ada Oh kalanya ya, ngomong, ya. ada momentumnya harus dia bicara, ada juga ya. Artinya kan ya awakmu presentasi berapa kali kan, berkali-kali juga. Ya, presentasi berarti kan memang misinya kan membawakan sesuatu itu, menyampaikan sesuatu gitu. Jadi memang ada misi di situ. Kalau ada misi ya bisa ngobrol gitu, bisa ngomong gitu. Jadi kalau nggak ada misi ya memang cenderung nggak ngobrol gitu, nggak ada tujuan ngomong ya udah diem aja gitu. Tapi introvert itu apa bisa juga disebut orang yang mut-mutan? Apa bisa seperti itu juga? Nah ini mungkin kayaknya beda ini ya, spektrum, bukan spektrum ya, beda arah gitu ya, karakter. Jadi kalau introvert itu kan kesannya itu kan memang kadang diidentikan sama kayak moody ya, gampang berubah pikiran, gampang apa ya, moodnya gampang berubah gitu kan. Tapi sebenarnya kan ada yang memang pendiam, tapi dia dalam hati itu kan bahagia selalu gitu ya, senang gitu. Tapi sebenarnya dia nggak perlu diutarakan gitu kebahagiaannya itu, jadi dia disimpan sendiri gitu. Nah itu kan Bahagia ada yang dengan seperti dirinya itu. sendiri ya? Bisa bahagia Bahagia, dengan dirinya sendiri. iya. Jadi dia kayak ya emang dunianya sendiri, ya udah dia bahagia di situ gitu. Beda lagi sama kan yang mood-moodan kan agak beda. Orang-orang ekstrovert juga bisa mood kan, moody juga bisa juga gitu. Jadi memang agak deket-deket sama introvert, tapi sebenarnya kan kalau ekstrovert juga ada Jadi yang alurnya beda. Kalau orang mood itu beda. tidak harus orang introvert, tidak harus ekstrovert. Siapapun Iya, dia bisa mood. moody gitu. Ya, ya, ya. Itu kalau pendapatku seperti itu, opiniku seperti itu. Nggak apa-apa, ini kan opini. Iya. Terus potensi ya, ini sekali lagi aku melihat. Oke. Potensi. Jadi ketika teman-teman mungkin subscriberku itu bisa tahu bahwa aku ini ekstrovert dan aku ini introvert, sehingga nantinya kalau orang-orang yang introvert itu biasanya, sekali lagi ya biasanya, hal apa yang disenangi atau hal apa yang nantinya akan menghasilkan uang bagi para introvert atau pekerjaan orang-orang introvert itu. Mungkin kan awakmu wong introvert. Ya. Jadi kalau secara pribadi karena aku udah menjalani selama ya 30 tahun lebih sebagai introvert itu kan. Jadi kan ngerti ya apa istilahnya potensi seseorang kalau introvert itu nantinya seperti apa gitu kan. Nah kalau bagi orang-orang yang sedang misalnya lagi mendidik anak gitu ya, yang punya putra-putri gitu kan, sekarang mereka bingung nih anaknya pendiam ini terus nantinya gimana gitu, gedenya kayak gimana gitu. Kalau dia diem nggak apa istilahnya nggak bisa mengutarakan kayak mengekspresikan sesuatu gitu, misalnya nggak bisa ngomong depan orang atau nggak bisa nyanyi misalnya atau nggak bisa berkelakar gitu kan, nanti piye gitu komunikasinya nanti gimana gitu. Tapi sebenarnya ya itu kan cuman apa ya istilahnya kekhawatiran yang terlalu dini gitu. Soalnya kan kalau orang introvert itu dibalik nggak suka ngomongnya itu sebenarnya dia punya sesuatu yang memang nggak harus diomongin. terucapkan. Jadi kayak misalnya
tapi dia pikir gitu kan. Jadi introvert di sini mungkin lebih kadar mikirnya mungkin lebih banyak gitu ya. Jadi nggak ngomong tapi mikir gitu, kebanyakan gitu. Nah, ya ekstrovert jelas mikir juga ya. Kalau mau ngomong kan harus mikir juga. Jelas banyak mikirnya. Nah, tapi di sini kalau apa istilahnya kalau introvert itu mikirnya apa ya? Bukan untuk dikomunikasikan. Oh, Nah, jadi cuman dalam kepalanya aja. Nah, kalau terus potensi kalau anak itu introvert menurutku kan sebenarnya kan ada sisi yang bisa diasah gitu ya kalau introvert itu kan. Keterampilan kan bisa diasah di situ. Jadi kalau dia terampil tapi nggak banyak omong kan ya nanti nanti besarnya kan dia punya keahlian tertentu ya. Nggak cuman keahlian, bukan nggak cuman tapi bukan keahlian dalam berkomunikasi tapi keahlian misalnya ya keahlian khusus dalam membuat sesuatu, merakit sesuatu, menghasilkan sesuatu. Nah, dari situ. Nah, kalau introvert itu kebanyakan gitu ya, berpikir dan menghasilkan sesuatu. Kalau menurutku gitu, potensinya seperti itu. Nah, tapi kalau ekstrovert kan ya, dia pasti ya potensinya itu kan dia berpikir dan dia komunikasikan gitu. Dia sebarkan. Jadi emang ada dua kayak istilahnya tuh kalau orang membuat suatu barang itu kalau introvert tuh mungkin potensinya dia urusan di belakang ya, bikin sesuatu gitu. Kalau terus ekstrovert nantinya yang akan memasarkan atau yang mengkomunikasikan atau yang menyebarkan gitu. Nah, seperti itu. behind the scene lah, di balik layar. Behind the scene, iya. Jadi kalau kalau kita apa ya mengasosiasikan atau menggambarkan sebagai kayak acara performance atau panggung ya ya udah orang introvert ya dia akan ngurusin backlighting, ngurusin stage, ngurusin audio, ngurusin apa gitu. Sementara kalau yang orang ekstrovert mungkin dia akan di MC-nya, panggung ya, master di of panggung. ceremony-nya. Seperti itu. Gitu. Itu Jadi yang aku alami dan pelajari selama 30 tahun lebih. Dialami. sebagai seorang introvert ya. Iya, Perasaan betul. nanti, perasaan nanti sampai umur 60 aku panggil introvert deh. Jelas, jadi memang Tapi bisa nggak di berjalannya waktu orang-orang yang introvert itu terus tiba-tiba arahnya jadi ekstrovert gitu, atau kecenderungan dia akan terus introvert sampai sedemikian rupa, kira-kira gimana? nah itu yang baru-baru aku pelajari itu sekarang ada yang namanya semi juga ya, semi introvert gitu. Jadi dia kayak apa ya istilahnya? Dia lebih suka menyendiri tapi dia bisa juga bersosialisasi. Nah, kebanyakan memang umur-umur 20, 30 itu kayak gitu, Mandu. Ada yang telepon? Sukun ya pun. Ya Ya, udah, nggak apa-apa. diangkat. Biarkan. Halo, bojoku piye? Di rumah? Apa? Oke, Yoshinoya, siap. Oishito. Bye. Ya istri kayak gini, ditanyain makannya apa? Yoshinoya. Jadi iklan sebentar. Iklan Yoshinoya. Jadi jadi itu tadi ya apa? Kecenderungan yang makanya kayak ada ilmu mendalamnya lagi, introvert yang semi, Iya. introvert yang asli tulen, introvert banget, ada kayak gitu. Ya, terus yang semi tadi ya balik yang ke semi tadi itu kalau emang dia kayak misalnya aku gitu ya, misalnya harus mengkomunikasikan ya harus bicara di depan umum, tapi setelah itu ya udah tarik diri langsung recharge namanya. Harus merecharge. Nah, ini ada istilah yang bagus nih. Istilahnya merecharge energi. Jadi energinya orang introvert itu menyendiri, Mandu. Nah, makanya dia akan berusaha untuk menarik diri terus kemudian recharge dengan menyendiri itu dia recharge. Tapi kalau ekstrovert itu kan dia akan kalau ketemu orang dia akan lebih happy gitu. Iya. Recharge-nya di situ. Jadi dia berkomunikasinya dia lebih hidup, lebih recharge-nya ketika ngobrol sama orang. Nah, bedanya kan di situ.
Makanya kalau aku kayak gitu soalnya. gitu kan, kamu kalau ketemu orang kan lebih bahagia, lebih ekspresif. Kalau aku kebalik gitu. Kalau ketemu orang itu malah ada kayak aku harus berkomunikasi gitu, ngomong ini harus ngomong apa gitu. Nah, iya, iya, Kalau iya. Awakmu di konten itu kan kayak gitu loh, mau jelasin sesuatu itu eh eh susah, eh, susah banget. Harus kelihatan ini kelihatan benar-benar eh, eh, kalau kamu kan dengan kayak lancar gitu kan cerita gitu, storytellingnya bagus gitu, kayak kayak kamu bisa apa ya merasakan lawan bicaramu gitu, terus kamu mengutarakan sesuatu ke dia gitu. Tapi kalau aku itu bingung, harus mikir gimana dia harus apa ya menerima apa yang aku ucapkan itu sampai mikir kayak gitu sampai dipikir gitu kan. Nah itu benar-benar menguras tenaga kalau bagi orang introvert itu. Jadi kan harus recharge-nya ya udah balik lagi gitu, mengurung diri lagi, maksudnya sendiri lagi gitu. Terus habis itu kan terus siap lagi untuk berbicara lagi ketika dibutuhkan gitu. Nah, itu kalau kalau udah ada hubungannya sama pekerjaan ya, Mang. Jadi emang harus harus memaksakan diri untuk ngobrol makanya gitu. aku bener juga kepingin ngerti, aku nggak ngerti ya mbok rekam apa enggak pada saat kamu mempresentasikan Hmm, kerjaanmu wingi, kantormu wingi, terus presentasi tugas tugas akhirmu apa disertasi tesismu kan itu kan pasti apa jenenge nek ngarani apa sosialisasi ku apa jenenge nek ilmumu kalau apa? Ya presentasi, enggak maksudnya diumumkan itu loh apa nek ngarani tulisan kita publikasi. publikasi kan pasti ada kan publikasi Ya, terhadap apa yang kita tuliskan dan itu kan dirimu mempublikasikan bisa cara dengan ngomong atau bisa cara dengan nge-share itu semuanya ke apa namanya apa nek ngarani indeks apa ya sing ya, apa jurnal. jurnal hal kayak Heeh. gitu kan itu kan juga dibutuhkan kan Dik. Nah Ya, ya, ya. aku sih belum ngerti nek delok awakmu presentasi ki boring gitu ayo. Nah, ini dia. Jadi Iya. kan presentasi itu butuh apa ya? Seni ya, butuh experience juga, butuh apa ya? Ya keterampilan juga. Nah, kebanyakan orang-orang yang teknik nih. Ini beda lagi sama introvert loh ya. Tapi orang teknik itu kebanyakan males gitu man untuk presentasi. Oh, beda Jadi ya. Ini beda. Tadi beda scope konsep, lagi nih. tapi ini kita Nah, bahas teknik, orang teknik karena teknik. orang Nah, teknik kalau nggak selalu orang introvert. kalau orang teknik itu lebih prefer untuk kayak ya udah aku bikin habis itu terus ya udah baca aja sendiri misalnya kayak gitu. Aku kayak malas. Ini subjektif ya. Aku sendiri ya. Jadi Ya nggak kayak apa-apa ya kan kita ngobrol subjektif aja gitu. disclaimer aja. Jadi kalau misalnya presentasi itu kayak ada sesuatu yang apa ya tambahan yang harus aku lakukan gitu. Jadi bukan bukan kalau ini ya kalau orang ekstrovert bukan ekstrovert ya. Kalau ada orang yang suka presentasi juga, Mbak. Jadi dia dengan bahagianya, dengan bangganya mempresentasikan gitu. Berusaha reach out seseorang gitu. Tapi kalau aku itu agak agak ya emang nggak terlatih ya, Mbak. Jadi nggak terlatih mempresentasikan sesuatu. Jadi kayak ada suatu beban gitu. Kayak gitu. Jadi kan nggak akhirnya nggak kreatif gitu. Ngerti nggak, Mas? Jadi kayak kalau orang yang enjoy mempublikasikan itu dia lebih kreatif. Mencari sesuatu agar Heeh. mereka itu menerimanya enak gitu. Enak, audiensnya enak dengernya, terus sampai gitu kan. Nah, itu kan butuh seninya ya. Nah, itu ada orang yang memang pinter kayak gitu, meskipun introvert, tapi dia pinter reach out gitu ya. Jadi pinter mempublikasikan depan umum, itu sampai dia kayak menghibur juga gitu, nge-joke, bikin joke gitu ya, lewat publikasi, lewat presentasi. Kalau aku sih enggak, yang ada informasi yang harus aku sampaikan, ya udah aku sampaikan gitu. Nggak ada, nggak ada, nggak nggak ono embel-embele gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi kesannya emang kayak rada ada beban gitu. Jadi memang Mm-mm. memang ya aku melihat dirimu memang ya nggak diri kita aja lah. Aku pas yang mbok omong nopo pada saat dia habis ngomong ya dia harus balik lagi ke diemnya, balik lagi ke mikirnya untuk ngericas ulang setelah Ya, energinya keluar ya untuk aku mau ngomong gimana ya
Kadang dirimu ngomong itu kadang istilahnya apa ya? Selalu bilang kayak gitu. Ya istilahnya kadang ada jeda di beberapa waktu untuk milih menjelaskan ini. kata. Jadi jadi memang ya itu bisa dirasain. Dan keluarga kita ya. Jadi keluarga kita ini juga akumulasi antara orang introvert dan ekstrovert ya. Iya. Enggak, jadi kalau lihat memang di keluarga kita dominan introvert ya. Ekstrovertnya aku sama ibuku ya kan ketika ngobrol. Bahkan bapak itu aku bicara seperti apa yang Mbok sampaikan. Di dalam dirinya dia itu introvert, tapi pada saat dia dituntut ngomong sama orang, itu dia nggak luwes kalau ngomong. Bapak itu begitu gitu loh. Aku dulu, jadi kayaknya didengerin itu jadi agak wagu gitu, kayak gak pantas kayak piye gitu loh, ngerti nggak? Iya. Jadi emang kalau introvert mungkin ya nggak terlatih juga ngobrol, Mandu. Nah ini yang perlu disadari juga. Jadi ini input bagus nih buat kelas public speakingmu ini students atau pelajar yang masuk ke kelasmu ini apakah mereka introvert atau extrovert gitu kan. Di situ kan ininya beda ya, kurikulumnya mungkin ya. Kurikulum dan cara ngajarinya beda gitu. Harus dilihat karakternya dulu gitu. Dia ini introvert apa extrovert gitu. Kalau introvert ya berarti ya pelan-pelan gitu. Nggak boleh digas. Kalau digas ya meledak gitu Pak. Kalau ekstrovert langsung dari kalau misalnya ada kurikulum A sampai Z ya udah langsung mulai dari X Y Z langsung di akhir gitu. Tapi kalau introvert ya udah pelan-pelan harus kayak apa ngajarin PD dulu, ngajarin kayak ini berani ngomong gitu, mengungkapkan pendapat dan pokoknya yang dasar-dasar dulu gitu. Tapi nah, itu sih. Seorang introvert yang jadi pembicara. Loh ya banyak Ikan ya banyak. Oh kalau pembicara kalau misalnya publikasi barang gitu, presentasi barang ya pasti ya. Kayak misalnya Bill Gates apa gitu kan mereka introvert yang memang harus maju terus ngomong kayak memasarkan produk gitu kan. Ya Bill Gates itu introvert ya. Kan introvert seperti itu. Tapi kalau yang pembicara ya Mandu. Kalau pembicara itu aku nggak ngerti contohnya seperti apa. Jadi kalau aku analisaku dia pembicaranya mungkin lebih ke media yang online. Kayak kita gini, kayak aku gini. Kalau aku misalnya lewat podcast, lewat vlog apa itu bisa ngomong ya kayak gini itu bisa. Maksudnya tapi kalau udah dihadapkan banyak orang itu kan bingung gitu kan. Nervous, deg-degan gitu. Nah, bedanya gitu. Kalau ekstrovert kan pasti enjoy ya. Wah, aku di depan orang. Wah, ayo sini. Aku ceritain gini gitu. Iya kan? Jadi feeling so good memang. Feeling so good kan. Diperhatikan gitu. Wah, ayo gini. Lihat aku gitu kan. Gitu kan. Kalau ekstrovert. Nah, introvert gitu. Aku lebih baik gak dilihat, tapi aku bisa berkarya. Jadi kayak profesi penulis, kemudian profesi akunting, profesi sing dia lah nggak harus rame dalam bekerjanya, cukup dia berpikir. Terus editor ya. Nah, kreatif, tim kreatif gitu-gitu kan. Kreatif itu orang-orang introvert ya. Nggak bisa. Nggak bisa 100% sih, tapi memang ya ada juga ekstrovert yang memang suka potensi itu lebih kayak gitu. Jadi kalau yang introvert lebih cocok di gitu ya, tim kreatif di belakang gitu ya, orang panggung gitu. Soalnya lebih nyaman di situ dan potensinya itu bisa dimanfaatkan 100%. Gitu, bisa optimal lah. Artinya mau ekstrovert mau introvert kalau urusan pekerjaan atau profesi bisa apa aja mungkin ya. Tetapi mungkin. Lebih cenderung kalau yang nggak banyak berbicara atau nggak terlalu terekspos itu mungkin lebih cenderung ke orang-orang introvert itu oke. Lebih optimal dan dia lebih sukses bekerja di situ gitu. Lebih optimal dan
dan prefer kan mereka pasti prefer di situ gitu. Tapi Jadi kalau minat dan kebutuhan pas gitu, match. nah, kalau orang-orang ekstrovert ya show of force ya kayak MC, kemudian MC orang yang terus apa jenenge apa marketing, komentator, marketer, di situ komentator, konsultan. Nah, itu orang-orang konsultan. YouTuber ya. YouTuber ini Ya. Kalau YouTuber agak-agak ya bisa dua loh, klasifikasinya bisa banyak. bisa introvert itu Klasifikasi. kayak DIY kan. Jadi bikin sesuatu dia kreatif, nunjukin yang dibikinnya aja. Jadi dia nggak nunjukin tanpa mukanya, nggak nunjukin ngomong. suaranya. Jadi tapi kalau yang YouTuber butuhkan bicara kayak kamu misalnya atau kayak misalnya kan banyak ya kayak Deddy Corbuzier, dia juga introvert sebenarnya, cuman apa ya, kan dia dibutuhkan. Enggak, makanya ada timnya yang artinya kayak kertas itu. Si Tia itu kan duduk tim kreatifnya ngasih kisi-kisi lah. Aku rasa itu sih ya. Jadi Corbuzier itu memang introvert tapi ya dilatih sama dia untuk berbicara. Dilatih dia untuk dan harus ada yang ngarahin kayak pertanyaannya apa, terus masuk ke ini, masuk ke itu, dia konsep kan. Makanya tadi tim kreatif. Luar biasa. Tapi ya berarti itu contohnya, berarti orang introvert yang bisa muncul di publik ya kayak Deddy Corbuzier ya berarti ya. Soalnya kalau dia jadi MC kan berarti kan ya dia mampu kan ya. Kayak di Hitam Putih apa itu kan dia muncul di panggung ya, meskipun panggung itu mungkin nggak sampai 100 orang ya, cuman ya dia bisa tampil di publik gitu. Tuntutan supaya gak jadi mentalis, dia harus jadi. Tapi mentalis Mandu, kalau mentalis juga kan kalau perform kan ya di banyak di depan banyak kan orang, tapi nggak ngomong sih. Kan performnya dia lebih banyak ke memang skill ini main-mainnya kan, mentalnya, keterampilan, bukan ke ngomongnya kan. Jadi kayak pesulap itu kan juga nggak ngomong, tapi dia bisa menunjukin kan. Seru juga ya. Buat teman-teman semuanya yang bisa melihat karakter, kalau dia cenderung diem, dia cenderung bernyendiri, ya introvert, dan penanganannya harus beda. Persuasifnya harus kita lebih mendekat ya. Jadi kayak tangawak mungkin adik kudu banyak takon gitu kan, tapi kakean takon yo kadang-kadang lewati batas sarah-sarasen ngomongnya. Orang introvert kan kayak gitu tuh. Sedang-sedang saja, Man. Maksudnya jangan terlalu dikit dan jangan terlalu banyak gitu. Introvert kan kayak gitu. Kalau ekstrovert kan too much gitu. Sebebas-bebasnya lah. Sampai gumoh, sampai buta. Too much. Manis, cangkruk, ngopi gitu. Kan kemarin waktu kita pulang kan ngopi ya. Ngopi juga awakmu ngomongnya juga nggak terlalu akeh kan, sithik. Padahal kita itu kumpul kan di situ sama baristane. Oh iya. Itu kan ngomongnya juga sithik kan. Kalau ya ini termasuk mungkin gini, kalau barista ini topik lain lagi ya, cuman barista itu kan ada dua menurutku ya, ada dua ini ya, kamu enjoy di situ ya, ada dua kayak tujuan ya mereka. Jadi membuat mereka enjoy di tempat itu dan menikmati kopinya, atau yang ngajak ngobrol gitu. Ya ada dua, memang ada dua ini Mandu, ada tujuan gitu. Nah kan ada konsumen yang kayak aku lebih seneng menikmati suasana sambil minum kopi gitu. Jadi membaca buku lah. nggak terganggu sama ngopi ngejak omong, bakule. Gitu. Jadi memang ada macam-macam tujuannya sih. Keluarga kita itu cuma 2 ya yang ekstrovert, sisanya introvert semua. Semuanya introvert. Nah ini penting sih sebenarnya kan buat parenting kan, teman-teman pemirsamu mungkin ya yang memang lagi punya anak kayak gitu kan. Terus ngelihat potensinya dia ini introvert atau ekstrovert gitu. Kalau introvert ya nanti ya dididiknya sebagai anak introvert, biar bukan maksudnya dididik terus introvert terus gitu, enggak, cuman kan ada apa ya, semacam kemampuan-kemampuan yang memang bisa ditumbuhkan dalam jiwanya orang introvert gitu. Dan ada yang memang untuk apa ya,
ditumbuhkan untuk orang-orang yang ekstrovert gitu. Pemirsamu kan pasti banyak yang mungkin udah punya putra-putri kan? Pasti ya. Ya, rata-rata sih. Rata-rata kan pasti punya Anak putra dan muda putri. rata-rata mereka penontonnya. Jadi ya whatever lah, apapun, yang penting kita pembicaraannya adalah sesuatu yang penting. Jadi Ya, sekali lagi kita sampaikan bahwa aku bilang awakmu apa, engineer ya, bilangnya ya, engineer. Jadi tukang insinyur. tukang insinyur. Jadi kalau adikku ini tukang insinyur, engineer. Kalau aku lebih dibilang makelar, Marketer, marketing, jadi marketer, jadi sales, jadi influencer, marketer, jadi terus lebih apalagi YouTuber. YouTube. YouTuber kan bisa dua. Kalau YouTuber Ya. nggak terfokus. Oh Tapi iya, kalau iya. marketing terus engineer itu kan sangat terlihat bahwa memang disitulah keintrovertan seseorang. Jadi makanya dia jadi engineer kan. Engineer. Memang beberapa mereka lebih banyak bekerja dengan barang, mereka lebih banyak bekerja dengan sistem ya, dengan sistem ya. Ya, Yang jelas itu sistem. sistem. Engineer itu bekerja dengan sistem, dengan segala sesuatu yang dia harus mencoba memecahkan persoalan itu ya. Ya. Nah, gawean itu Ada kuliahnya sendiri loh Mando itu. ada. Teknik Oh, penyelesaian permasalahan itu problem solving itu ada kuliahnya ada mata sendiri loh. kuliahnya. Oh no, ada. S1, S2, Teknik S3 ada. semua ada. Jadi ada tapi kebanyakan S1 sih. Jadi emang Satu di dididik dasar. orang ini di teknik kampus teknik pasti ada problem solving. Itu ada. Itu udah ada ininya Mando kok istilahnya itu kisi-kisi gimana cara memecahkan masalah. Tetapnya ada prosedurnya. Ada prosedurnya, teori 1AB. Dan kalau jurusan ekonomi pasti ada juga. Jadi permasalahan ekonomi juga ada. Itu problem solving itu ada. Tapi Jadi nggak main-main. iya, maksud saya mata kuliah itu ada, tapi kembali Ya. lagi bahwa itu tidak didasarkan ngobrol ya atau konsultasi, atau kalau udah mentok A dicoba, B dicoba, D dicoba nggak bisa, kita harus konsultasi sama kakak seniornya atau supervisornya atau bagaimana, atau Nah, kalau di kampus teknik itu sebenarnya kan ini udah ada pakem-pakemnya, teori A, B, C, D, E. Terus ada study case, ini case study A, case study B. Ini cocoknya pakai teknik pemecahan masalah yang mana A, B, C, D. Nah, di situ terus dibahas, terus dianalisa, dites, diuji dan segala macam gitu. artinya gini loh, seorang engineer itu akan berusaha mengatasi dan menangani segala sesuatu sendiri dulu Oh iya, berdasarkan teori-teori yang ada dulu. yang dia pelajari kan. Makanya itu yang kecenderungan dibilang nggak mampu, bukan nggak mampu ya, tidak terlalu bersosialisasi lebih dahulu, tetapi dia bermain Nah, dengan pikirannya dia dulu kan. ya, Baru setelah biasanya itu mentok baru kan. baru Ilmu. konsultasi sama yang lebih expert, terus tanya second opinion, terus ya buka rekrutmen buat nanya juga gitu, buat nanya ini istilahnya nyari nyari saran gitu, kayak Berarti gitu. orang-orang yang cenderung sebentar-sebentar nanya, sebentar-sebentar mau tahu, itu bisa jadi orang-orang ekstrovert ya. Jadi dia males mikir, mau mikir, moro-moro langsung tako aja lah. Kayak aku kan Nah kayak gitu. ini ada dua ya Mando, jadi ada dua cara pandang ya. Kalau kita pandangnya positif, itu powernya ekstrovert. Jadi dia lebih dia lebih tahu Agresif. gitu. Jadi lebih tahu bahwa kalau aku nanya ke dia itu pasti solusi lah udah ada gitu. Ngerti Oh. nggak Mando? Jadi dia pasti jadi powernya itu ya human interconnection. Jadi koneksi antar manusia gitu. Jadi dia manfaatkan di situ. Itu powernya ekstrovert. Nah, tapi kalau introvert itu kan ini dulu kita telaah dulu, apa dulu dipikir dulu gitu kan. Soalnya ya itu powernya di situ gitu. Cara pandang kalau kita pandangnya positif ya itu sebenarnya powernya ekstrovert kalau langsung nanya ke orang, nanya apa gitu. Gitu. Keren. Boso memang keren. Apa? Human interconnection.
Ngomong tadi. Ya hubungan lah ini habluminanas lah. Hubungan gampangnya gitu kan yang lebih orang-orang Ya, ini ya makanya kenapa sih? Kenapa istilahnya. di? Aku ngajak ngobrol dalam denganmu mungkin 2 minggu sekali atau karena aku akan menyerap insight untuk kosakata baru. Makanya semakin aku Oh, dengan banyak orang dan ngobrol, aku akan mendapatkan apa namanya? Kayak misalnya nih, kayak input lah ya. aku nonton podcastnya si Dedi kan. Nah, ini yang menarik. Selalu kan ada. Wah, ini menarik. Kayak gitu kan. Itu kan aku ambil dari kosakata percakapan si podcast di sana itu kan ada yang kayak gitu. Ini yang Ya, menarik gitu kan. aku Kadang, yakin Om Deddy itu inputnya wakil loh, Malu. Banyak. Dia pasti preferensinya tuh, wah. Ya dia kayak mungkin lihat, ya nggak tahu ya. Yang setauku kalau aku lihat video-videonya dia itu kebanyakan memang referensinya kayak dari film, kayak dari apa ya, kayak buku-buku gitu ya. ya kan Atau sesuai, apa? ya kan dia mesti riset dulu pada saat siapa yang Ya, mau didatangkan, kasus apa yang dekat dengan dia, terus historinya dia, bahkan dia bisa bisa nonton apa Wikipedia-nya dulu orang yang diajak ngomong, iya, lahir, tanggal, tahun, untuk menjadi kajian atau bahasan ketika dia bertanya kan. iya Makanya, betul. makanya kan kadang-kadang, nah disitulah yang aku kadang di kelas public speaking juga atau di konten ini juga aku juga berharap kepada teman-teman bahwa ngomong itu nggak sekedar doang gitu, ngomong doang bukan, tetapi bagaimana ngomong yang punya nilai, punya value, punya punya segala sesuatu di mana ketika orang mendengarkan itu akan tercerahkan, orang yang Ya mendengarkan dapat ilmu baru gitu ya, dapat. terinspirasi, setidaknya kan seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, aku bilang bahwa adikku introvert dan saya ekstrovert. Jadi kita full gitu loh. Full sangat berbeda kita. Terus nah ini aku tanya lagi bahwa seseorang yang introvert apa apa terlihat cenderung fokus? Aku rasa terlihat cenderung fokus tuh dibandingkan orang ekstrovert. Menurutmu, Bi? Jadi karena emang sering berada di dunianya sendiri atau memang menyendiri, ya udah dia pasti lebih fokus gitu. Tapi kalau yang ekstrovert, kalau dia lebih suka ngobrol sama banyak orang, berkomunikasi, ya mungkin dia fokusnya di situ, Malu. Fokus ke tadi hubungan antara manusia. Kalau kamu ngomongnya fokus apa dulu gitu kan. Kalau fokus belajar mungkin ya, karena belajar kan butuh sendiri gitu. Tapi kalau fokusnya belajar komunikasi ya kan bisa orang Tidak. ekstrovert lebih Maksudku kan fokus kepada satu hal yang memang hal. dia pikirkan gitu. Orang introvert ke Oh situ gitu loh. Sedangkan ya, orang ekstrovert karena dia terlalu banyak human connect kan. Jadi ini kan agak terpengaruh mindsetnya. Akhirnya terus lebih. terdistraksi ya, gampang Gitu loh. distraksi. Nek menurutmu iya begitu apa piye? Kan iya gitu juga tuh menurutmu. Ya kalau menurutku kalau dilihat dari tadi itu waktu menyendirinya kan lebih banyak introvert ya pasti dia punya ini punya waktu untuk berfokusnya lebih tinggi pasti gitu. Tapi itu tadi lah Mandu, kembali ke kayak pemecahan masalah tadi. Ekstrovert tuh punya power yang lebih bagus juga kan dengan Problem kemampuan solving ya. nanya seseorang itu lebih cepat kan, kadang lebih cepat nanya daripada kita meneliti, cari buku-buku, cari referensi apa. Kalau kita bisa nanya telepon seseorang yang lebih pintar dan langsung dijawab, kan lebih bagus ekstrovert di situ. Nah, kayak gitu, Madu. Iya, iya, iya. Aku tadi mau nanya apa ya, setelah fokus terus tingkat stres. Nah, ini tingkat stres. Nah, bagi orang introvert dan ekstrovert ini, menurutmu lah kan, tingkat stresnya ya, tingkat stresnya itu cenderung lebih lebih dalam yang mana? Aku kok melihat orang-orang introvert itu lebih cenderung untuk stres ya, dibandingkan orang ekstrovert. Makanya biasa yang rasa coba. Eh ya sing stres Atau depend on. 50-50 lah Mandu. Depend on. Jadi kalau yang stresnya kan memang kalau di masa corona ini yang stres itu kan pasti yang ekstrovert loh ya. Iya kan?
Bener kan? Karena Iya, iya. maksudnya dirimu pasti nggak punya banyak kesempatan untuk ngobrol sama orang, ngobrolnya cuman kayak tatap muka kayak gini online gitu kan, yang mungkin kurang punch-nya kurang ya, kurang enak gitu ya. Tapi kalau orang introvert di masa pandemi ini kan surga gitu. Maksudnya maksudnya nggak ketemu orang itu happy-happy aja gitu kan, kayak gitu. Makanya kan tergantung juga stresnya stres apa. Kalau di pekerjaan memang eh, kalau kita ngelihatnya dia diem aja, nggak ngobrol sama orang, terus nggak kalau ada masalah dipendam sendiri ya itu pasti tinggi stresnya. Iya kan? Ya, ya, ya. Tapi kalau dia dia introvert tapi dia punya psikiater pribadi ya no problem. Jadi intinya kalau tingkat stres tidak depend on. Jadi masih Depend on sih menurutku. tidak kecenderungan orang yang introvert atau yang extrovert. Jadi, Iya. luar biasa ya obrolan kita kali ini tentang extrovert dan introvert. Mantap ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita omongin ini jadi masukan. Nah, closing statement lah mungkin bisa Mbok sampaikan kepada para subscriberku di mana introvert atau extrovert kan ya sekali lagi kan dirimu engineer ya, insinyur, kemudian aku yang mungkin teman-teman ngelihat aku seperti ini bisa bisa Mbok kasih conclusion atau closing statement lah intinya terhadap percakapan kita kali ini. Mm-mm. Ya jadi gitu, kalau kita memandang seseorang itu kan nggak bisa cuman kayak pendiam dan nggak pendiam, terus apa kayak suka murung apa nggak suka murung atau suka happy, gampang happy gitu kan. Nah di sini kan ada kayak tadi kita bahas introvert dan extrovert kan dari situ udah kita bisa apa ya ngambil kesimpulan bahwa belum tentu orang yang pendiam itu terus apa ya nggak bisa Bisa. dideketin gitu dan nggak bisa kayak diajak komunikasi gitu, nggak seperti itu. Kalau pendiam itu dengan waktu yang tepat dan obrolan yang tepat, komunitas yang tepat itu pasti ini ya enak diajak ngobrol gitu. Dan orang yang ekstrovert pasti gitu kan. Kalau orang extrovert udah kayaknya nggak perlu dibahas ya, semua orang pasti tahu. Orang extrovert positifnya itu kan udah banyak, kita udah banyak yang ngerti. Suka bergaul apa gitu kan, suka happy-nya kelihatan gitu. Nah, kayak situ. Jadi ya jangan dilihat itu tadi ya, orang yang suka pendiam atau enggaknya gitu. Tapi ya itu tadi, di balik itu pasti banyak hal-hal yang bisa dipertimbangkan ketika ingin berkomunikasi sama mereka. Gitu. Terima kasih. Jadi potensi-potensi jauh lebih besar karena tingkat fokus juga lebih tinggi kalau orang introvert dan insinyur teknik itu lebih banyak orang introvert karena berhubungan dengan sistem, berhubungan dengan teknis. Sekali lagi terima kasih pembicaraan kita hari ini antara extrovert dan introvert. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Kasih salam buat mereka dari Yokohama. Oke. Sayonara. 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 Arigatou gozaimashita. Oke. Terima kasih.